Sobat MG Channel, warga Indonesia kembali berduka. Musisi senior tanah air, Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu 8 April 2020 akibat penyakit meningitis. Dirinya sempat dirawat di rumah sakit selama 1 bulan sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Meningitis adalah peradangan pada meninges atau 3 membran yang melindungi otak dan saraf tulang belakang. Meningitis dapat terjadi saat cairan yang menyelimuti meninges terinfeksi. Dan sebenarnya, apa penyebab dan gejala meningitis yang menyebabkan Glenn Fredly meninggal dunia? Di video ini kita akan mengulasnya lebih lanjut. Tapi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe MG Channel, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update dengan video-video terbaru dari MG Channel. Sebenarnya, meningitis dapat disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri. Meski begitu, masih ada beberapa penyebab lain yang bisa membuat seseorang mengalami penyakit ini, yaitu kanker, infeksi jamur, infeksi parasit, alergi obat, serta iritasi kimia. Bahkan beberapa virus dan bakteri menyebabkan meningitis dapat menular melalui batuk, bersin, atau kontak langsung dengan orang lain. Gejala meningitis pun bisa berbeda-beda, tergantung infeksi yang menyebabkannya. Namun pada fase awalnya, gejala meningitis yang disebabkan oleh virus dan bakteri sangatlah mirip. Meski begitu, meningitis yang terjadi akibat bakteri dipercaya memiliki gejala yang lebih parah. Gejala meningitis juga beragam, tergantung usia penderitanya. Dan berikut ini adalah penjelasan gejala meningitis secara merinci, yang tentunya perlu untuk kamu pahami. Gejala meningitis akibat virus. Biasanya, meningitis akibat virus dianggap lebih ringan dan akan sembuh dengan sendirinya dibandingkan meningitis yang disebabkan bakteri. Umumnya, meningitis virus disebabkan oleh virus berjenis enterovirus seperti Coxsackie-virus A, Coxsackie-virus B, dan Echovirus. Pertama-tama, mari kita kenali gejala meningitis virus pada anak terlebih dahulu, yaitu penurunan nafsu makan, mudah marah, cepat mengantuk, lemah lesu, dan demam. Sementara, gejala yang timbul pada orang dewasa adalah sakit kepala, demam, leher kaku, kejang, sensitif terhadap cahaya terang, mudah mengantuk, lemah lesu, mual dan muntah, serta nafsu makan berkurang. Kemudian, gejala meningitis bakteri. Meningitis bakteri dapat disebabkan oleh berbagai macam bakteri, seperti Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes, dan Staphylococcus aureus. Jangan bermain-main dengan penyakit meningitis ini, terutama yang terjadi akibat virus dan bakteri, sebab kondisi ini beresiko mengancam nyawa. Seseorang juga tidak akan tahu jenis meningitis yang diidapnya, hanya dengan memahami gejalanya. Bantuan dokter di rumah sakit sangat diperlukan untuk menangani kondisi meningitis. Namun, seperti apa sih pengobatan untuk penyakit meningitis ini? Pengobatan meningitis berbeda-beda, tergantung penyebab datangnya meningitis itu sendiri. Contohnya, meningitis bakteri diobati dengan antibiotik intravena atau infus. Antibiotik yang digunakan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis bakteri yang menyebabkan meningitis. Terakhir, ada meningitis virus, yang biasanya sembuh walau tidak diobati. Namun, jika tidak sembuh juga, umumnya dokter akan memberikan obat antivirus berupa infus. Agar tidak tertular oleh penyakit meningitis ini, berikut cara mencegah penyakit meningitis. Tentunya penyakit ini dapat dicegah dengan menjalani gaya hidup sehat,
terutama jika kamu berisiko tinggi mengidap penyakit meningitis. Beberapa pola gaya hidup yang sehat harus dijalani, yaitu beristirahat dengan cukup, tidak merokok, menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Jika kamu telah melakukan kontak langsung dengan penderita meningitis bakteri, biasanya dokter akan memberikan antibiotik pencegahan untuk menurunkan resiko berkembangnya meningitis dalam tubuh. Vaksin juga bisa mencegah meningitis. Di antaranya ada vaksin Haemophilus influenza tipe B, vaksin konjugasi pneumococcus, dan vaksin meningococcus. Menjalani hidup bersih juga bisa menjadi cara mencegah meningitis, sebab beberapa penyakit meningitis dapat tertular lewat liur atau cairan tubuh sang penderita. Meningitis adalah penyakit yang mengancam nyawa. Penanganannya harus dilakukan secara intensif oleh dokter di rumah sakit. Lebih cepat ditangani, maka akan lebih baik juga hasil pengobatannya. Sobat MG Channel, itu dia informasi terkait dengan penyakit meningitis. Jangan lupa untuk share video ini ke semua media sosial dan teman-temanmu. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.